Apinya ke sana. Oke teman-teman, jadi aku udah pasang tenda dan udah nyalakan api juga, ya nggak ada nyamuk. Dari tadi banyak banget nyamuk di sini. Udah masuk senja biasanya nyamuk itu pada ngumpul. Jadi di sini aku campingnya pas di pinggir danau. Di depan aku ada danau. Jadi sengaja banget buat camping di pinggir danau ini, buat bisa merasakan suasana yang ada di sini. Dan enak banget gitu loh kalau kita campingnya pas di pinggir-pinggir danau itu. Jadi kenapa alasan aku camping di sini? 1 minggu yang lalu aku dapat info dari orang yang mandi di danau ini. Dia itu dapat gangguan. Jadi dia mandi sore sekitar jam 5 sampai menjelang maghrib. Mereka itu mandi di area danau ini. Dia tiba-tiba temannya itu mengalami gangguan. Jadi pas begitu temannya ngajak berhenti mandi di area danau ini, temannya yang satu lagi itu masih posisinya berada di tengah danau. Begitu pas temannya tadi menyuruh untuk berhenti mandi, tiba-tiba temannya yang di tengah tadi itu kakinya itu kayak ada yang narik gitu, sampai dia itu sempat tenggelam. Dia berusaha melawan, dia teriak-teriak. Dan begitu dengar teriakan, teman-temannya itu pada ngebantuin. Jadi mereka itu sekitar ada 5 orang. Yang posisi 4 orang tadi udah menepi di pinggir area danau. Dia sendirian masih tertinggal di area bagian tengah danau. Begitu ada teriakan, dia langsung bergegas tuh nolongin temannya. Temannya tadi udah ke bawah gitu sampai ke dalam air, muncul lagi. Jadi dia minta tolong, saking paniknya, terus dia dibawa ke dalam lagi. Habis itu untungnya teman-teman yang tadi langsung respon, dia cepat bergegas menolongi temannya. Akhirnya temannya dapat diselamatkan. Setelah dibawa ke pinggir, ditanyain perasaannya dia itu kayak ada yang narik gitu loh kakinya. Habis itu menjelang beberapa hari, 3 hari kemudian ada tragedi di danau ini. Ada orang hilang lagi. Jadi hilangnya itu dia mandian di danau ini, dia loncat-loncatan di area danau ini. Gak lama dianya hilang. Teman-teman juga nggak nyadar kalau dia itu tiba-tiba hilang. Setelah ditunggu sampai sejam 2 jam gak ada muncul-muncul, baru dia ngelapor ke area warga sekitar. Habis itu lapor tim bantuan dan dinyatakan memang benar hilang di area danau ini. Tapi anehnya teman-temannya pada nggak nyadar. Setelah dicari sekitar 2 hari,
itu baru ditemukan dia dalam kondisi meninggal dunia. Dan ini benar-benar baru banget aku langsung ke tempat ini, jadi kayak ngerasakan suasananya beda banget cuy. Setelah ada terjadi insiden, aku langsung ke sini, jadi kayak perasaan itu campur aduk. Karena danau ini yang pertama itu indah banget. Ini bukan danau alami tapi danau buatan bekas galian tambang. Yang kedua, ini benar-benar baru banget habis terjadi insiden di sini. Istilahnya itu masih bau kencur. Jadi belum terlalu lama banget. Jadi kayak aku ngerasakan itu campur aduk pokoknya. Ini bener-bener ngeri sih. Jadi kayak was-was aja sih camping di sini. Perasaan aku kayak ada orang gitu loh yang main di area danau ini. Cuman nggak ada wujudnya gitu. Suara-suaranya dari tadi. Ini belum masuk tengah malam sih ini. Makanya aku di sini memutuskan buat camping. Rencananya aku kalau memang benar suhu udaranya nggak terlalu dingin, aku bakal mandi. Tapi kalau misalnya dingin, aku kayaknya skip mandi deh. Paling cuman cuci muka atau apa deh nanti di pinggir danau ini. Aku ngelihat mastikan aja tempat ini itu siapa sih penunggunya gitu loh. Kita pastikan. Dan ini aku tadi udah hubungin Raden juga, dan dia mencoba untuk magarin, siapa tahu nanti kalau nggak dipagarin aku tiba-tiba kayak ada ini suara sih, jelas banget sih suaranya. Hello. Ini bener-bener angker banget loh ini. Sumpah ini jauh dari pemukiman, dan ini dan ini bener-bener apa ya, suasananya itu sepi gitu loh. Nggak ada satupun tadi orang yang mandi di sini. Gara-gara insiden yang kemarin itu, jadi orang nggak ada yang nggak berani mandi di area ini. Tadi aku sempat juga pas mau masuk ke sini dibilang sama orang yang di depan sana, dia bilang ini udah kayak dilarang lagi lah buat mandi karena banyak banget insiden yang terjadi di sini gitu. Dan nggak cuman satu aja korbannya yang tewas gitu loh, tapi banyak, ada sekitar lebih dari 1 orang atau 3 orang mungkin. Jadi kayak udah diperingatkan nggak boleh mandi di area ini karena berbahaya gitu. Dan juga ada yang bilang kalau di sini itu sering ngelihat kayak ada cahaya di tengah-tengah danau ini, selalu muncul ada cahaya gitu kalau udah malam. Nah itu aku penasaran banget, itu kira-kira apa ya. Makanya pengen memastikan kita solo camping di sini, ngelihat suasana yang ada di sini, dan sekalian kita bakal bakar dupa. Ini cepat banget buat ngundang penunggu-penunggu yang ada di sini. Ini aku udah bakar. Cuman dari tadi kayak ada suara-suara aja, belum terlalu jelas wujudnya. Kalau malam nggak tahu ya. Ya udah guys, kayaknya habis ini aku bakal mau makan aja deh karena udah lapar juga. Jadi aku bakal masak dulu makanannya di api itu. Serem cuy, parah. Aku tadi pengennya sih sampai sini langsung tidur aja karena habis suara apa itu, gak kedengaran ya. Ya udahlah, langsung masak aja.
Enak banget. Ini rawon hati plus daging kurban. Dia aku sengaja bawa rawon ke sini. Di Kalimantan itu tantangannya banyak banget lah. Kayak bawa daging atau masakan daging ke area hutan atau area itu nggak dibolehkan. Jadi misalnya boleh, namanya itu ada tradisi yang kayak gini. Jadi makanan itu diambil sedikit, jadi ditaruh, namanya itu menyantapin datu. Jadi datu itu dikasih santan. Istilahnya kita nawarin datu. Jadi kalau nggak ditawarin, bakal ada apa namanya, kayak kita itu dapat gangguan atau kita itu setelah itu sakit macam-macam lah. Jadi kita harus nawarin. Istilahnya bahasanya gini, datu makan datu, ulun tawaran datu. Artinya itu datu ayo makan. Saya nggak mau ngasih datu makan nih, saya nawarin datu makan gitu guys. Jadi ya harus kayak gitu. Contohnya kayak gini, ada satu daging dilempar. Nah setelah ngomong kayak tadi, mungkin kalau daerah kalian itu ada yang mirip-mirip nggak sama? Komen di bawah guys ya. Ya udah kita makan dulu lah. Wah enak banget. Ini dingin-dingin. Makan begini enak banget sih. Jadi sebelum tidur aku mau bakar dupa dulu buat mempersembahkan penunggu yang ada di sini. Siapapun yang ada di sini maupun penunggunya, aku sembahkan dupa ini buat kalian. Ini dupa ini aku sembahkan buat kalian. Sekali lagi, dupa ini aku sembahkan buat kalian. Kalian yang mau dupa ini silahkan datang ke sini ambil. Aku akan bakar dupa ini buat kalian. Kita pas posisinya di pinggir danau. Kita lihat nanti. Sebelum tidur kita mau explore sedikit aja lah di area ini. Sebelum tidur mau explore dulu lah di area tenda. Mau lihatkan situasi sekitar ya. Nih, gelombang nih. Ada gelombang tiba-tiba nih. Nih. Ya kan? Tiba-tiba ada gelombang nih. Jadi ini posisi tenda aku. Ini danaunya. Sana danaunya. Nah, luas banget kan? Jadi pas banget kan tenda aku di pinggir danau. Kita lihat dulu sekitar sini. Sana hutan di belakang. Sana danau juga. Hello? Anybody here? Tadi di belakang situ kayak ada suara tuh. Hello?
oke teman-teman, jadi kita langsung aja kayaknya bakal mau tidur karena cuacanya nggak memungkinkan buat aku mandi kayaknya, jadi tidur aja lah. Jadi tadi kita barusan selesai udah makan juga, jadi kita di sini tinggal nunggu perkembangan dari penunggu yang ada di sini, apakah dia bakal muncul atau nanti bakal berdatangan, yang di dalam air nanti bakal keluar, kita nggak tahu ya, kita lihat aja nanti. Jadi aku di sini langsung aja tidur kayaknya, belum ada tanda-tanda sih. Suhunya lumayan dingin nih nanti nih, makanya kayaknya aku putuskan buat tidur aja deh. Mager juga mau mandi malam-malam gini. Ada yang minta tolong sih, aku tadi dengar di tengah sana suaranya, nggak tahu ya itu jin koridnya atau penunggu yang di sini. Oh yes, jadi kita langsung aja lah tidur. Apa itu? Apinya ke sana. Ya, apinya jalan. Apinya jalan. Nah, kesini dia. Nah, kesini. Dia di air. Apinya mendekat ke sini. Dia mendekat ke sini. Pas di depan. Hilang. Apinya hilang. Aku nggak tahu ini pertanda apa. Nggak tahu juga ini makhluk penunggu di sini atau yang lain datang ke sini. Kayak sejenis banaspati, cuman di air. Dia di air. Yang awal aku dengar itu dia ledakan keras. Tahu-tahu apinya ada di samping tenda. Apinya jalan, jelas banget. Tapi kayaknya dia nggak membahayakan, cuman lewat aja. Ulah tenda takutnya kenapa-napa gitu loh. Setahu aku ini kayaknya banaspati, cuman banaspati nggak sampai di air, ini sampai di air dan dia jalan di air. Napas aku nggak teratur nih. Anxiety, panic attack.
Kram semua tangan aku, belakang aku semuanya kram. Nggak kenapa-napa ya. Jelas banget loh. Oke, tenang, tenang, tenang. Suara apa itu dia? Halo? Oke. Aku tetap camping di sini, nggak cabut, karena cuma api doang. Dia nggak nyerang tadi, ngelewatin air aja. Suara air. Tapi ini aku lebih safety lagi tidurnya setelah ini, buat jaga-jaga aja. Takutnya dia naik ke tenda, membahayakan. Yaudah guys, aku habis ini lanjut tidur aja. Semoga aman ya. Kita lanjut tidur. Halo? 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 Udah, aku lanjut tidur aja.